record sekalian tampilin paling Bang. Ya, lu udah ngirim file apa belum? Emang nggak bisa nge-record Ini sambil... Bang yang baru. Gak ngerti gue Bang pakai Zoom. Tadi dulu Bang, ini gue kirimin nih Bang. Iya. Udah itu Bang di grup. Abang bisa nge-record Bang? Bisa. Ini yang mau nampilin PPT-nya gua apa Abang Bang? Lu bisa nampilin nggak itu? Bentar gue cek dulu. Oh nggak bisa, mesti host. Abang aja berarti ya, Abang sekalian ngerekam mama itu ya? Ya. Ya udah Bang, tampilin aja Bang. Lagi. Nggak bisa dibuka cuy. File-nya Bang. Oh, udah. Nggak bisa. Udah. Udah Bang. Udah kelihatan Bang. Kelihatan Bang. Ya, dia mulai aja. Di record Bang. Udah dari tadi. Terpotong-potong itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Surya Sani Ardian beserta kelompok saya akan menjelaskan prinsip kerja motor guna untuk memenuhi tugas termodinamika. Prinsip kerja motor bensin dan siklus Otto. Motor bensin atau yang lebih dikenal dengan motor pembakaran nyala atau spark ignition engine bekerja berdasarkan siklus Otto, yaitu siklus 4 langkah yang dikenal dengan motor 4 langkah dan siklus 2 langkah yang dikenal dengan motor 2 langkah. Motor bensin termasuk dalam motor pembakaran yang memanfaatkan bahan bakar bensin untuk menghasilkan pembakaran dengan bantuan oksigen di udara, sehingga timbul panas yang kemudian dimanfaatkan menjadi energi mekanik. Pembakaran dapat terjadi karena busi menghasilkan loncatan bunga api listrik yang menyalakan campuran bahan bakar dan udara pada ruang bakar. Pembakaran bahan bakar dan udara ini menyebabkan motor menghasilkan daya pada langkah ekspansi. Skema dan siklus Otto 4 langkah ini ada 4, yaitu pertama langkah masuk atau hisap, yang kedua ada langkah kompresi, yang ketiga ada langkah ekspansi dan atau kerja, yang keempat ada langkah buang. Next Bang. Siklus Otto. Pada siklus Otto atau siklus volume konstan, proses pembakaran terjadi pada volume konstan, sedangkan siklus Otto tersebut ada yang berlangsung dengan 4 langkah atau 2 langkah. Untuk mesin 4 langkah, siklus kerja terjadi dengan 4 langkah piston atau 2 poros engkol.
Adapun langkah dalam siklus Otto yaitu gerakan piston dari titik puncak TMA titik mati atas ke bawah sampai ke TMB dalam silinder. Berikut adalah diagram PF dan TS Otto. Pada diagram PF dan TS siklus Otto dapat dilihat proses siklus Otto seperti gambar di samping. Proses 1 sampai 2-nya proses kompresi isentropik atau adiabatik reversible, di mana piston bergerak menuju TMA atau titik mati atas, mengkompresikan udara sampai volume clearance sehingga tekanan dan temperatur udara naik. Proses 2 sampai 3 pemasukan kalor konstan. Piston sesaat pada TMA titik mati atas bersamaan kalor supply dari sekelilingnya serta tekanan dan temperatur meningkat hingga nilai maksimum dalam siklus. Next-nya, Bang. Contoh soalnya ya, siklus Otto bekerja dengan rasio kompresi 8,5 pada tekanan dan temperatur awal. T1-nya adalah 100. T1-nya adalah 300. Penambahan panas 1400 kJ sampai 1400 kJ per kilogram. Tentukan efisiensi termalnya. Jawabannya adalah sebagai berikut. Next, Bang. Ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Prinsip kerja motor diesel dan siklus diesel. Siklus diesel yang merupakan siklus dari mesin penyalaan kompresi. Perbedaan mesin diesel dengan mesin Otto terletak pada permulaan pembakarannya. Pada motor bensin, campuran udara bensin dikompresi di bawah temperatur pembakaran bahan bakar dan proses pembakarannya dimulai dari percikan bunga api pada busi. Sedangkan pada mesin diesel, udara murni diisap dan dikompresi di atas temperatur pembakaran bahan bakar. Jadi, pada mesin diesel tidak terdapat karburator dan busi tetapi diganti oleh injektor bahan bakar. Pada mesin diesel yang dikompresi adalah udaranya saja sehingga mesin diesel dapat didesain pada perbandingan kompresi yang tinggi. Antara 12 sampai 24 proses injeksi bahan bakar dimulai pada saat piston hampir mencapai titik mati atas dan masih berlangsung beberapa saat setelah piston mencapai TMA. Oleh karena itu, proses pembakaran pada mesin diesel terjadi pada interval waktu yang relatif panjang dibanding dengan mesin bensin. Seperti pada gambar, siklus diesel, PV dan TS diagram siklus diesel. Siklus diesel ideal menggunakan asumsi berikut. Pertama, fluida kerja udara standar yang berperilaku seperti gas ideal. Kedua, penambahan kalor berlangsung pada proses tekanan konstan yang dimulai saat piston berada pada titik mati atas. Siklusnya sendiri seperti terlihat pada diagram PV dan TS di reversible secara internal. Proses 1 dan 2, kompresi isentropik. Proses 2 dan 3, penambahan kalor. Pada siklus Otto, kalor dipindahkan ke fluida kerja pada volume konstan. Sedangkan pada siklus diesel, kalor dipindahkan ke fluida kerja pada tekanan konstan. Proses 3 dan 4, ekspansi isentropik. Dan proses 4 dan 1, pelepasan kalor pada volume konstan, di mana kalor keluar dari udara ketika piston berada pada titik mati bawah. Efisiensi siklus diesel berbeda dengan efisiensi siklus Otto, di mana NTH Otto lebih besar daripada NTH diesel. Ini berlaku untuk siklus yang keduanya beroperasi pada rasio kompresi yang sama, seperti terlihat pada diagram NTH diesel R di samping. Semakin tinggi rasio kompresi, maka efisiensi akan semakin tinggi pula. Efisiensi siklus diesel tergantung dari besarnya rasio cut-off, di mana bila rasio cut-off turun, maka efisiensi siklus diesel akan naik. Efisiensi siklus diesel dan Otto akan identik bila rasio cut-off sama dengan 1, RC sama dengan 1. Contoh soal, siklus diesel seperti pada gambar di bawah, bekerja pada rasio kompresi 20, bekerja pada tekanan awal 90 kPa, dan temperatur awal 20 Celsius, sementara temperatur maksimumnya tidak boleh lebih dari 220 Kelvin. Tentukanlah efisiensi termal siklus. Untuk jawabannya kurang lebih seperti ini. Berikutnya dilanjutkan oleh
Prinsip kerja siklus Stirling dan Erikson. Siklus Stirling, siklus ini ditentukan oleh Stirling, di mana terdiri dari 2 proses isotermal dan 2 proses volume konstan. 2 proses terakhir terjadi dengan bantuan sebuah regenerator. Untuk siklus ini reversible. Diagram PV dan TS siklus ini ditunjukkan oleh sebagai berikut. Tingkat pertama, udara berekspansi secara isotermal pada temperatur konstan T1 dari V1 ke V2. Kalor yang diberikan sumber eksternal diserap selama proses. Kalor yang diberikan sama dengan kerja yang dilakukan selama proses isotermal. Tingkat kedua, sekarang udara lewat melalui regenerator dan didinginkan pada volume konstan ke temperatur T3. Proses ini digambarkan oleh grafik 2-3 pada diagram PV dan TS. Pada proses ini, kalor dibuang ke generator. Kalor yang dilepaskan ke generator sama dengan M CV dalam kurung T2 min T3 tutup kurung. Next, Bang. Tingkat 3, udara dikompresi secara isotermal di dalam silinder mesin dari V3 ke V4. Proses ini digambarkan oleh grafik 3-4 pada diagram PV dan TS. Lagi kalor dibuang oleh udara. Kalor yang dilepaskan oleh udara. Tingkat keempat terakhir, udara dipanaskan pada volume konstan ke temperatur T1 dengan melewati udara ke regenerator dalam arah yang berlawanan dengan proses 2-3. Pada proses ini kalor diserap oleh udara dari regenerator selama proses ini. Kalor yang diserap oleh udara. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Siklus Erikson. Siklus ini ditemukan oleh Erikson dan terdiri dari 2 proses isotermal dan 2 proses tekanan konstan. Saat ini siklus Erikson banyak digunakan dalam pembuatan turbin gas jenis siklus tertutup. Berikut adalah diagram PV TS siklus Erikson. Tingkat pertama, udara dipanaskan pada tekanan konstan dari temperatur awal T1 ke temperatur T2 yang ditunjukkan oleh grafik 1-2. Kalor yang diberikan ke udara M dikali Cp T2 P1. Tingkat kedua, udara dibiarkan berekspansi secara isotermal, yaitu pada temperatur konstan T2 sama dengan T3 dari volume awal V2 ke V3 yang ditunjukkan oleh grafik 2-3 pada gambar. Kerja pada ekspansi isotermal memanfaatkan sebagian dari kalor yang diberikan pada tingkat pertama. Kalor yang dimanfaatkan selama ekspansi isotermal dengan V2 in V3 atau V2 sama dengan M kali R kali T in V3 atau V2 sama dengan M kali R T in R. Tingkat Tingkat ketiga, ketiga, sekarang udara didinginkan pada tekanan konstan dari temperatur awal T3 ke temperatur T4 ditunjukkan oleh grafik 3-4 pada gambar. Tingkat keempat, udara dikomposisi secara isotermal dari volume V3 ke V4 yang ditunjukkan oleh grafik 4 dan 4 strip 1 pada gambar. Pada proses ini, sebagian kalor dibuang oleh udara untuk melakukan kerja pada udara. Kalor yang dilepas selama kompresi isotermal. Siklus Brayton. Siklus Brayton menjadi konsep dasar setiap mesin turbin gas pada awal penerapan siklus ini. Pada Brayton dan ilmu lainnya mengembangkan mesin grip resip
reciprocating dikombinasikan dengan kompresor pada perkembangan selanjutnya. Siklus Brayton lebih diaplikasikan khusus ke mesin-mesin turbojet dan tugas turbin. Skema dan diagram PV dan TS siklus Brayton. Siklus Brayton melibatkan 3 komponen utama, yaitu kompresor, ruang bakar, dan turbin. Media kerja udara atmosfer masuk melalui sisi inlet kompresor melewati ruang bakar dan keluar kembali ke atmosfer setelah melewati turbin. Fenomena-fenomena termodinamika yang terjadi pada siklus Brayton ideal adalah sebagai berikut. Sekian mungkin presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan ya? Udah Bang. Udah Bang, itu tinggal upload tinggal potong aja ya Bang. Di awalnya tadi kan masih ngomong itu. Iya. Stop Ya udah, share. Bang. Nah.